Kejaksaan Agung panggil Joni Plate terkait kasus BTS. Menkominfo kata Pak Jokowi hormati proses hukum. Maksudnya hadir saja Pak Menteri. Apakah ini karena kesulitan untuk mereshuffle kemarin atau kasus hukum murni? Sebab KPK kok belum muncul ya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hormati proses hukum, kata Pak Jokowi terkait pemanggilan Joni Plate, Menkominfo yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ada beberapa berita yang menarik sampai ada tema kasusnya. Ayo kita baca dan selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa. Mengapa sih ini kok terjadi? Apakah murni ataupun yang lain? Pertama kita lihat di Detik. Kejaksaan Agung panggil Menkominfo Joni Plate terkait kasus korupsi BTS Besok. Oh, ini kelihatannya kok serius. Kemudian meskipun berita ini ada sebelumnya, yaitu Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo Joni Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo 2020-2022. Joni dipanggil sebagai saksi. Oh, ini kok membahayakan informasi. Selanjutnya di CNN Indonesia, Jokowi soal Joni Plate panggil Kejaksaan Agung, hormati proses hukum. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini sebagai respon terkait dengan pertanyaan teman-teman media, dan itu disampaikan pada peringatan Hari Pers Nasional di Medan. Kita semua harus hormati proses. Kemudian kita lihat di CNBC Indonesia, reaksi Jokowi saat ditanya Menkom itu akan diperiksa kejaksaan. Kalau yang reaksinya itu ya sebetulnya tadi saat ditanya Jokowi sempat terdiam beberapa saat. Setelah itu dia mengatakan kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Oh, Pak Jokowi sejatinya Joni hari ini diperiksa oleh penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, akan tapi politikus Partai Nasdem tidak dapat memenuhi panggilan. Dia menjanjikan akan hadir pada hari Selasa. Kemudian sepak terjang Joni Plate selama mengabdi sebagai Menkominfo. Kalau di sini diceritakan bagaimana sepak terjangnya, dan selanjutnya yang pria kelahiran 10 September 56 tersebut ditantang Pak Jokowi untuk mencetak 3 unicorn baru hingga 2024, maksudnya pada waktu awal-awal sih. Kemudian kita melihat di Tempo. Di Tempo ini hampir sama judulnya, namun penekanannya Joni Plate di Hari Pers Nasional, Jokowi singgung regulasi hak cipta. Kemudian kita melihat di Detik, Joni Plate diperiksa Kejaksaan Agung, dijadwalkan ulang 14 Februari. Ayo kalian pilih yang mana? Karena kelihatannya semuanya menarik, maka kita lihat sebetulnya kasus apa dan mengapa kemudian dia mereview dulu. Kita pilih yang di Detik pertama, meskipun tadi sudah dibahas pada awal, maksudnya dibacakan.
Saya dapat info ada pemanggilan atau sebelumnya judulnya Kejaksaan panggil Menkominfo Joni G. Plate terkait kasus korupsi BTS Bisu. Ini saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik atau Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus dan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Sumedana kepada teman-teman media. Tetap menjawab pertanyaan apakah betul kepala titipannya juga diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis. Tetap menerangkan pihaknya mendapat info dari pihak penyidik bahwa Plate akan diperiksa pada Kamis, maksudnya hari ini, namun tetap belum mengetahui apakah Plate akan hadir atau tidak. Mengenai kehadiran, dia jelas mengenai klarifikasi bahwa dia tidak hadir. Dan Jaksa Agung cukup tunggu waktunya, maksudnya konfirmasi secara umum. Kemudian kita melihat di beberapa tempat lainnya. Ini yang terakhir pada hari ini. Joni Plate pada diperiksa Agung dijadwalkan ulang 14 Februari. Karena tidak memenuhi terkait dengan hal ini, pagi ini saya berkoordinasi dengan tim Jampitsu dan mendapatkan surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi CGP untuk diperiksa pada hari ini. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Dapat menerangkan Joni berhalangan hadir karena sedang mendampingi Presiden Joko Widodo di acara puncak pres nasional di Medan. Selain itu, Joni diharuskan mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama DPR RI pada 13 Februari 2023. Ada alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau, yaitu adalah bahwa pada hari ini beliau didampingi Pak Presiden. Yang kedua, mewakili pemerintah dalam rapat kerja Komisi DPR RI yang diagendakan pemerintah terhadap rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Turut mengatakan Joni bersedia hadir untuk diperiksa 14 Februari. Kejaksaan juga akan menayangkan pemanggilan kembali kepada Joni. Beliau menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup. Sebelumnya dihubungkan temanya kasus BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5, aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, bakti Kominfo. Saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik. Tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Jadi jelas terang bahwa pada hari ini Kamis, Joni G. Plate tidak hadir karena menghadiri puncak hari pres di Medan mendampingi Pak Jokowi. Selanjutnya, pertanyaan pada awal tadi kan bertanya, apakah ini hubungannya dengan reshuffle atau apakah ini ada sebuah proses hukum yang mungkin menjadi pertanyaan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi hormati proses hukum. Maksudnya dalam bahasa lainnya adalah hadirlah ketika ada pemanggilan dari penegak hukum. Itu paling penting. Dan itu berlaku untuk siapapun termasuk menterinya. Sehingga ya seharusnya hadir. Namun ketika tidak hadir Joni Plate karena pada hari ini, pada waktu pemanggilan, beliau sedang mendampingi Pak Presiden Jokowi hari pres nasional yang disentralkan di Medan. Jadi tidak bisa hadir. Dan akan hadir pada 14 Februari. 14 Februari itu 5 hari lagi. Jadi clear bahwa murni ketidakhadiran itu karena ada agenda tugas negara untuk hari pers. Jadi pada kesempatan ini ya kita sifatnya semacam mengetahui bahwa ini bukan dibuat-buat, tapi real
beliau mendampingi. Kan memang pada waktu memanggil Kejaksaan Agung tidak semacam membuat janji kapan bisa datang, tidak, pokoknya melayangkan surat. Jadi di sini sebetulnya harus ada kesepahaman. Kedua, apakah ini ada hubungannya dengan reshuffle kabinet? Kalau menurut saya sih ya ada hubungannya. Jadi kalau dihubung-hubungkan ada hubungannya. Syaratnya adalah memang Pak Presiden sudah mendengarkan. Tapi kalau belum mendengarkan, maka tidak ada hubungannya. Tapi secara proses evaluasi, ya semua bisa saja terjadi dan mengarah ke sana. Tetapi memang tema pada kesempatan ini beliau dipanggil menjadi saksi dari korupsi terkait dengan pengadaan BTS. Ya, ada hubungannya nggak ya? Ya, kalau menurut saya sih ini ada hubungannya dengan reshuffle, meskipun sampai sekarang belum pernah disampaikan ke publik. Jadi ini kemungkinan yang terjadi menurut saya. Mungkin kalau kalian tidak sependapat, tulis di bawah bagaimana alasannya. Karena kalau saya alasannya karena reshuffle mau terjadi dan Johnny Plate salah satunya ditampilkan. Meskipun dalam kesempatan yang lain seakan-akan ini ada hubungannya dengan Anies Baswedan ditampilkan menjadi capres. Ya apakah kebetulan atau tidak, yang pasti kalau menurut saya ya ada hubungannya. Apakah selanjutnya yang ketiga, apakah hubungan itu berpengaruh terhadap Pak Jokowi atau tidak? Kalau terkait dengan sebuah penegakan hukum ketika Pak Jokowi menyampaikan hormati hukum, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu. Ya, biasanya kan para elit itu kan mereka sudah tahu sebelum itu terjadi. Meskipun ya apakah nanti menjadi tersangka atau tidak, ya proses hukum. Tapi bahwa itu dipanggil-panggil, iya, maka hubungannya itu maksudnya iya ada hubungannya itu maksudnya ya sebagai menteri sosial atau sebagai menteri Kominfo, ketika ada sebuah proses korupsi dia penanggung jawab atau KPK, kuasa penggunaan anggaran, maka dia ada hubungannya di sini. Apakah korupsi betul atau tidak itu hal yang lain, tapi bahwa sebagai KPK beliau itu bertanggung jawab terkait semua keuangan yang di sini adalah temanya dikurung dalam proses pengadaan BTS 4G tersebut. Apakah ada hubungannya dengan Anies Baswedan? Kalau menurut saya agak berbeda ya. Menurut saya substansinya adalah ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi mungkin ada dilanjutkan pertanyaannya, apakah ini dijebak atau memang di skenario untuk yang menjadi bagian yang dipanggil saksi, atau bahkan nantinya ada label yang berbeda. Nah itu menurut saya semoga tidak saja terjadi ya. Semoga tidak ada misalkan elit siapapun itu kemudian mengintervensi kepada para penegak hukum, karena kalau intervensi terhadap para penegak hukum efeknya akan membahayakan. Misalkan pada waktu yang bersangkutan sudah tidak menjabat, diganti diproses seperti itu. Jadi keberadaan atau maksudnya ikut campurnya Johnny Plate sekali lagi kalau menurut saya bukan yang sebenarnya, tapi karena dia sebagai kuasa pengguna anggaran. Apakah salah atau tidak itu adalah nanti dalam proses hukum bagaimana pembuktian atau proses hukum kemudian mengarah apakah dia kemudian mendapatkan sebuah putusan yang bersalah atau tidak. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga di sini kalau menurut saya sih Pak Jokowi mendengarkan ada informasi ini. Ya Pak Jokowi itu kan sebagai presiden mendapat informasi dari siapapun, termasuk salah satunya adalah dari Indonesia. Semoga saja tanggal 14 Februari Johnny Plate itu hadir. Kalau memang tidak ada
yang dikorupsi, disalahgunakan, maka segera diklarifikasi sehingga kembali terhadap normal, karena sifatnya saksi. Jadi bahkan dipanggil KPK pun ketika menjadi saksi belum tentu bersalah. Di situ tanggal 14 itu kesempatan kepada Johnny G. Plate untuk mengklarifikasi apakah bersalah atau tidak. Kalau tidak bersalah ya sudah langsung bebas, tapi kalau ada hubungannya maka ada proses hukum selanjutnya. Tidak pernah juga memang jadi pejabat. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun yang melaksanakan, meskipun dengan nama kejaksaan dan dia itu memang di skenario, itu harus dilawan. Tapi kalau bukan di skenario, ya harus didukung supaya siapapun kalau memang bersalah korupsi harus dihajar. Kalau tidak, ya harus diperbaiki namanya supaya orang tidak melihat ini yang dipanggil kejaksaan atau dipanggil KPK. Itulah terkait dengan apa yang terjadi di negeri ini, karena menjelang 2024 semua panas dan semua bisa digoreng-goreng. Tapi kalau penggorengannya itu adalah memang tidak mendasar, apalagi kemudian dia dikorban, itu sangat membahayakan terhadap bagaimana pembangunan negeri ini. Semoga Johnny G. Plate bisa sabar, bisa mengklarifikasi semuanya. Kalau tidak bisa maka akan bebas. Tapi kalau dia menyembunyikan sesuatu maka akan panjang dan kemudian dia harus diberi yang timpal. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton ini tidak memberikan contoh yang tidak baik, dalam artian jabatan itu amanah. Amanah itu harus dilaksanakan, bukan untuk mencari kekayaan pribadi. Dan di sini saya tidak mengatakan Johnny G. Plate itu adalah perkaya dirinya sendiri, tetapi Johnny G. Plate di sini adalah sebagai saksi dari skema BTS, pengadaan BTS yang sebagai, menurut saya sih sebagai kuasa penganggaran. Kalau salah diluruskan ya, sebagai kuasa penganggaran maka semuanya sepertinya akan ada hubungannya meskipun belum tentu salah. Semoga bermanfaat. Hati-hati bagi para pejabat, semoga tidak dimainkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.